Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini kita diberi keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesehatan dan keselamatan yang Allah berikan ini akan mengantarkan kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Baik. Mudah-mudahan kalian semua pun diberi kesehatan dan keselamatan semuanya. Kali ini kita akan mempelajari bersama tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Namun sebelumnya, Bapak ingin berpesan kepada kalian supaya tetap di rumah, jaga kesehatan, gunakan masker jika kalian akan pergian, jaga jarak jika kalian akan mengadakan pertemuan dengan teman atau dengan orang lain di luar sana. Juga sering-seringlah kalian mencuci tangan kalian dengan sabun dan air yang mengalir. Dengan demikian mudah-mudahan kita semua terhindar dari paparan COVID-19. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, hakikat kedaulatan kali ini kita akan mempelajari tentang apa pengertian daripada kedaulatan, kemudian sifat-sifat kedaulatan dan teori kedaulatan. Baik, mari kita mulai saja dari hakikat kedaulatan. Kedaulatan adalah berasal dari kata daulah, yaitu bahasa Arab yang artinya kekuasaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kemudian menurut Chin Bodin, bahwa kedaulatan adalah sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan suatu aturan atau hukum dalam suatu negara. Jadi menurut Chin Bodin bahwa kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Adapun sifat kedaulatan menurut Chin Bodin itu ada 4 sifat pokok. Jadi kedaulatan menurut Chin Bodin ada 4 sifat pokok. Yang pertama adalah asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Ingat, ini adalah pendapat Chin Bodin, ya, bukan pendapat siapa-siapa. Asli maksudnya adalah bahwa kekuasaan tersebut bukan berasal dari kekuasaan lain yang tertinggi. Jadi asli maksudnya adalah bahwa kekuasaan tersebut bukan merupakan kekuasaan yang berasal dari negara lain yang tertinggi. Kemudian permanen artinya bahwa kekuasaan tersebut tetap ada selama negara itu masih berdiri, sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti. Contohnya seperti Indonesia dulu dipegang oleh Insinyur Soekarno, kemudian ganti Pak Harto, kemudian ganti Pak Habibie, ganti Pak Gus Dur, kemudian ganti Ibu Megawati, kemudian ganti Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian sekarang dipegang oleh Bapak Joko Widodo. Ya, berganti-ganti pemimpinnya, namun kedaulatannya masih tetap ada. Ini pengertian daripada sifat permanen. Jadi artinya bahwa kekuasaan tersebut tetap ada selama negara itu masih berdiri. Kemudian sifat tunggal atau bulat, ini maksudnya bahwa kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara tersebut. Jadi tidak ada kekuasaan yang tertinggi yang lain
ya. Jadi hanya ada satu kekuasaan tertinggi dalam satu negara, itu sifat tunggal ataupun bulat. Kemudian tidak terbatas atau absolut, artinya bahwa kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain, baik dari negara lain, negara tetangga maupun negara maju yang lainnya. Ya. Ingat bahwa ini adalah pendapat Jean Bodin, ya, pendapat Jean Bodin, bukan pendapat siapa-siapa. Jadi tinjauannya adalah dari pendapat seseorang. Jadi menurut Jean Bodin ada 4, yaitu asli, kemudian permanen, kemudian tunggal, dan yang keempat tidak terbatas. Kemudian teori kedaulatan. Teori kedaulatan itu ada 5 macam, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat inilah yang sekarang dianut oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat sesuai dengan bunyi pasal yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Baik, anak-anakku semua, apa arti teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat? Itu semua ada di dalam bab 3. Silakan pada bab 3 kalian buka bukunya, kemudian kalian baca, kalian pahami, setelah itu kemudian dicatat di dalam buku tulismu, ya, dicatat dalam buku tulismu. Jangan lupa tiap-tiap teori ini kalian tuliskan pula salah satu tokoh penganut teori tersebut, kemudian negara mana yang menganut teori tersebut, satu saja, ya. Tiap satu teori kedaulatan diberikan satu tokoh dan satu negara, ya, penganut teori kedaulatan tersebut. Ini adalah merupakan tugas mandiri kalian, ya, tugas mandiri kalian. Kemudian tugas itu kalian tulis dalam buku tulismu. Setelah kalian membaca dan menulis, setelah kalian mengikuti materi ini, silakan kalian klik https://2.s.id/RZY9S dan kalian tulis di sana nama, nomor absen, kelas, dan kalian cantumkan pula hadir dan telah mengikuti atau telah membuka video ini, ya, sebagai tanda bukti bahwa kalian telah mengikuti tutorial pada hari ini. Sekian pertemuan kita kali ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.